Bunda, kita mau nanya dong, ada nggak suka duka jadi orang kaya? Bisa tolong diceritakan? Suka duka udah pasti ada ya. Kalau sukanya Bunda mau pergi kemana aja bisa, mau makan apa aja bisa, mau belanja tinggal tunjuk aja tanpa perlu kita cek price tag-nya, Wow. harganya ya. Terus Bunda bisa bantu banyak orang sih, itu yang paling penting. Sudah banyak yang Bunda bantu ya, mulai dari yang nggak bisa makan akhirnya dia punya PT sendiri. Untuk dukanya pas misalnya Bunda baru beli helikopter atau kapal pesiar, itu ada tiba-tiba teman atau tetangga yang serangan jantung, What? ada yang stroke ringan atau gulanya naik. Itu aja sih. Kami penasaran Bunda. Bunda kan sudah sangat kaya raya. Segala sesuatu itu ada. Masih pernah nggak sih Bunda merasa sedih atau bahkan menangis? Sedih dan menangis itu kan hal yang manusiawi ya. Cuma Bunda belum pernah sedih karena ada masalah pribadi. Karena kehidupan Bunda nyaris nggak ada masalah sama sekali. Bunda sedih ketika lihat berita. Ternyata di Indonesia itu masih banyak warga yang miskin. Bayangkan saja, masih jarang kita temui warga yang memiliki helikopter. Ada beberapa warga yang hanya ada baling-balingnya saja. Dan satu fakta yang buat Bunda sedih dan menangis satu malaman. Ternyata penduduk Indonesia belum semua punya mobil. Makasih. Sedih sekali Bunda. Kita mau tahu dong Bunda, sebenarnya Bunda itu punya anak berapa? Mungkin bisa diceritakan di mana aja sekarang. Bunda punya 5 orang anak, cowok semua. Yang paling besar sekarang sudah di Aussie, Australia. Dia mendirikan sebuah perusahaan besar di bidang multimedia di sana. Karena dia suka membuat aplikasi. Dia menciptakan aplikasi yang belum pernah ada di dunia. Seperti bulan kemarin dia sudah menggegerkan dunia dengan satu buah aplikasi yang sangat berguna buat masyarakat umum, yaitu aplikasi yang mempermudah orang untuk transaksi online. Kalau yang sebelumnya mungkin yang lain-lain menciptakan aplikasi itu transfer uang tanpa biaya, tapi anakku menciptakan satu buah aplikasi untuk transfer uang tanpa saldo. Wow. Jadi meskipun kita nggak punya saldo, kita bisa kirim juga uang kepada orang tua, anak, atau saudara-saudara kita. Anak yang kedua sekarang di Hong Kong, ambil kuliah jurusan erek-erek ya. Dia sudah semester akhir dan sekarang lagi PKL di Makau karena dia suka bergelut di bidang angka, mengotak-atik dan memadu-madankan angka. Anak ketiganya Bunda, dia juga sudah kuliah, tapi masih semester 3. Dia kuliah di Unhad, Universitas Hadatuon, mengambil spesialis kodam. What? Anak keempat itu yang di Siantar masih SMA kelas 2. Anak yang kelima agak jauh jaraknya dari abang-abangnya, masih umur 5 tahun. Jadi dia masih lasak-lasaknya, suka manjat. Makanya kita masukin dia kursus memanjat. Soalnya dia suka wall climbing gitu kan. Terus ada nggak keinginan Bunda untuk mengadopsi anak? Mungkin supaya lebih ramai di rumah. Untuk adopsi anak sih belum ada rencana ya. Karena Bunda sama si Papi kan masih bisa produksi sendiri. Tapi Bunda sama Papi punya anak asuh. Itu sudah sekitar 5.365 atau 5.356 seperti itu Bunda lupa. Yang kita biayai, yang kita cukupi keperluannya ya, sekolahnya, bahkan sampai di mana dia mampu untuk sekolah, kita akan tetap biayai. Kami masih penasaran Bunda, bagaimana Bunda mengatur waktunya Bunda, memberikan perhatian kepada suami dan anak-anak di tengah kesibukan Bunda yang sangat luar biasa. Bisnisnya Bunda di semua negara, beda lagi dengan arisan-arisan yang setiap harinya. Mungkin bisa diceritakan Bunda soal mengatur waktu atau time management ya.
Bunda punya asisten pribadi sekitar 10 orang. Wow. ART di rumah ada 20 orang. Itu di luar chef sama koki. Jadi mereka yang mengatur keperluan Bunda sehari-hari. Jadi Bunda masih tetap ada waktu untuk suami dan anak-anak di tengah kesibukannya Bunda yang sangat luar biasa. Dan Bunda nggak mau gitu loh, suami Bunda kekurangan kasih sayang dari saya, anak-anaknya Bunda kekurangan kasih sayang dari saya. Karena harta menurut aku bukanlah hal utama gitu ya. Kasih sayang itu yang paling penting. Jadi kasih sayang Bunda kepada anak-anaknya Bunda, kasih sayangnya Bunda kepada suaminya Bunda itu tidak pernah ibaratnya berkurang meskipun sebanyak apa kesibukannya Bunda. Bunda kan sering melakukan perjalanan atau kunjungan ke beberapa negara. Kira-kira sudah berapa negara yang Bunda sudah jalani? Kalau ditanya sudah berapa negara, sebenarnya semua negara yang ada di dunia sudah Bunda kunjungi ya. What? Bukan hanya 195 negara yang diakui oleh PBB saja, tapi 211 negara menurut FIFA. Wow. Itu semua Bunda sudah jalani dari ujung ke ujung. Bahkan Bunda sudah beberapa kali bolak-balik ke bulan juga sih. Wow, luar biasa Bunda. Terus dari semua negara dan tempat yang sudah Bunda jalani, adakah satu tempat yang mungkin sangat menarik, sangat berkesan, atau Bunda punya pengalaman unik di tempat tersebut yang mungkin Bunda bisa ceritakan buat kita? Yang paling berkesan sih kalau Bunda ke Kutub Utara ya. Soalnya hawanya sejuk, Bunda suka. What? Suhunya itu dari 0 derajat sampai minus 40 gitu. Makanya kayak penduduk Eskimo kadang heran juga ngelihat Bunda. Mereka kan kadang sudah pakai baju atau jas yang tebal yang dari kulit rusa. Sementara Bunda pakaiannya gini aja, you can see, dari bahan simmer. Mereka heran kok kamu nggak kedinginan gitu. Terus Bunda juga suka makanan-makanan di sana kan, makanan-makanan laut. Tapi tahu nggak waktu di sana Bunda buat paus naniura, mereka suka sekali. Terus kalau ditanya yang paling nggak betah itu di bulannya. Kalau di bulan Bunda kurang betah, soalnya kita kan harus pakai baju astronot terus. Terus di sana belum ada Indomaret dan Alfamart gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang Bunda, semua negara kan sudah Bunda jalani. Bahkan ke bulan sudah beberapa kali bolak-balik. Masih adakah tempat yang ingin Bunda kunjungi dan sampai sekarang belum tercapai? Bunda yang belum pernah itu ke matahari ya. Sebenarnya Bunda sama Papi sudah beberapa kali mengajukan ke pihak NASA. Cuma sampai sekarang pihak NASA belum mengizinkan. Mereka bilang cuaca di sana itu terlalu ekstrim ya, terlalu panas. Mereka takut nanti Bunda meleleh di sana. Meskipun Bunda sebenarnya sudah menyiapkan sunscreen yang SPF-nya 1000. What? Jadi untuk sementara Bunda hanya bisa berkunjung ke Matahari Department Store aja. Dari pengalamannya Bunda yang sudah keliling dunia, adakah pesan-pesan Bunda buat kami sebagai generasi muda khususnya, atau kepada orang-orang yang punya uang tapi nggak ada niatan untuk pergi jalan-jalan? Pesan Bunda buat generasi muda, jangan kalah sama Bunda. Kalian juga harus bisa keliling dunia. Terkhusus buat yang punya uang, jangan uangnya ditabung dan disimpan aja. Nikmati hidupmu sayang. Jangan sampai nanti kamu jalan-jalan sambil tertawa sendiri dan memunguti plastik ya. Oh ya Bunda, banyak selentingan yang kita dengar dan spekulasi orang di luar sana yang mengatakan kecantikan Bunda itu katanya hasil operasi plastik. Apakah Bunda pernah dengar dan bagaimana tanggapan Bunda? Pernah dengar sih, cuma Bunda cuek aja lah, nggak perlu ditanggapin. Mungkin karena mereka juga nggak pernah lihat wanita sesempurna Bunda ya. Cuman buat orang yang selalu penasaran dengan kecantikannya Bunda, mungkin bisa di cross check beberapa rumah sakit kecantikan di dunia. Nama Bunda nggak pernah ada di sana untuk melakukan operasi plastik.
Dan bunda nggak pernah melakukan itu. Bunda takut operasi plastik, jujur Li. Berarti semua masih alami ya bunda. Soalnya kalau kita lihat mulai dari alis, mata, hidung, bibir, sampai rahangnya bunda itu terlihat sangat cantik dan estetik. Ini sebenarnya warisan dari siapa bunda? Garis keturunan ayah kah? Atau dari ibu? Kalau kita lihat secara keseluruhan, wajahnya bunda itu seperti ada campuran gitu dari beberapa negara dan beberapa suku. Bisa mungkin bunda jelaskan? Kalau hidung bunda yang estetik ini warisan dari ibu ya, Wow. sama bibir. Kalau mata, bunda lebih ke ayahnya bunda. Ini juga banyak yang bilang kayak alisnya bunda kayak semut beriris, katanya itu hasil sulam. Bukan sayang, bunda belum pernah melakukan sulam alis. What? Bahkan ini juga dibilang disulam. Ini enggak loh, ini alami. Cuman kita 4 putrinya ayah, cuma bunda yang ada kumisnya tipis-tipis. Kalau dibilang campuran sih enggak ya, bunda pure orang Batak, asli orang Batak, nggak ada campuran sama sekali. Cuma kalau bunda ke Bandung, orang-orang pada manggilin nenggelis, nenggelis gitu. Terus kalau bunda ke Solo dikirain putri keraton Solo. Terus banyak juga sih bunda dibilang Indo lah, What? apalah. Kayak kemarin tuh bunda dimirip-miripin sama Lisa Blackpink. Ya Wow. udahlah, terserah mereka. Oh gitu ya. Jadi dengan kecantikan bunda yang sangat sempurna dan mungkin jadi idaman buat wanita-wanita di luar sana, adakah perawatan khusus buat menjaga kecantikan bunda supaya tetap glow up? Perawatan khusus itu tetap ada ya. Jadi bunda juga sering melakukan treatment seperti white caviar illuminating facial. Wow. Itu kita maskeran pakai telur ikan yang paling mahal. Terus vampire facial itu darah kita yang diambil terus dijadikan serum. Bunda juga rutin treatment 20 hands 2 massage. Jadi kita itu direlaksasi dan ditreatment sama 10 orang sekaligus. Tapi jangan lupa bunda juga rutin olahraga, yoga, dan didukung dengan pola makan yang sehat, buah-buahan. Terus bunda juga harus konsumsi salmon. Jadi semua makanan bunda harus ada salmonnya gitu. Terus skincare-nya bunda juga harus yang mengandung DNA salmon. Yang menjadi pertanyaan terakhir bunda, pernah nggak bunda takut kalau tiba-tiba kecantikannya bunda hilang termakan usia? Karena kita ini kan manusia bunda, yang setiap hari semakin tua. Dan antisipasi apa yang bunda lakukan mulai dari sekarang? Kalau dibilang takut sih enggak ya, karena itu sudah hukum alam. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua orang akan mengalami penuaan. Tapi untuk antisipasi atau memperlambat penuaan itu, bunda udah asuransikan semuanya. Mulai dari alis, mata, hidung, mulut, semuanya bunda asuransiin. Jadi amit-amit nih suatu waktu terjadi apa-apa, bunda sudah ada asuransi untuk itu.